bilang membuat kue. Bagaimana ini? Cepat sekali. Aku jadi seperti... Nobita, kamu hebat. Berhasil! Jadi aku tekan ini rekor. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Batu Rekor Raksasa. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Cerita dimulai ketika Nobita lagi merasa iri dengan teman-temannya yang sering dipuji karena prestasi mereka. Suneo pamer piala lomba menggambar, Gian bangga dengan kekuatan fisiknya, bahkan Shizuka pun ikut dapat penghargaan dari sekolah. Sedangkan Nobita, dia merasa nggak pernah punya rekor atau pencapaian apapun. Melihat Nobita yang murung, Doraemon pun mencoba menenangkannya. Nobita bilang, andai saja ada rekor yang bisa aku pecahkan, pasti aku juga bisa dipuji semua orang. Doraemon lalu mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya, yaitu batu rekor raksasa. Alat ini berbentuk batu besar yang bisa mencatat dan membuat rekor untuk siapa saja yang menyentuhnya. Misalnya, kalau Nobita tidur siang paling lama, maka batu rekor akan langsung mengukir tulisan, Nobita tidur siang terlama. Nobita pun senang bukan main, karena akhirnya dia bisa punya rekor sendiri. Awalnya, Nobita coba hal-hal sederhana, seperti rekor makan dorayaki tercepat, tidur paling lama, hingga rekor berantakanin kamar tercepat. Batu itu benar-benar mencatat semuanya. Nobita merasa bangga dan langsung pamer ke Shizuka, Suneo, dan Gian. Namun masalah muncul ketika Gian dan Suneo juga ikut tertarik dengan batu rekor tersebut. Mereka rebutan ingin punya rekor masing-masing. Gian ingin punya rekor terkuat, sementara Suneo pengen rekor paling kaya dan keren. Karena terlalu berambisi, mereka mulai melakukan hal-hal aneh dan berlebihan, bahkan sampai merusak lingkungan sekitar demi mencetak rekor. Situasi semakin kacau ketika batu rekor menyala terang dan mulai menimbulkan masalah. Ternyata, kalau terlalu banyak rekor dibuat dengan niat buruk, batu itu bisa menyerap energi keserakahan dan menjadi liar. Batu rekor raksasa pun tumbuh makin besar dan mengeluarkan cahaya berbahaya. Akhirnya, Doraemon terpaksa mengambil kembali alat itu dan menggunakan penghapus rekor untuk menghilangkan semua catatan yang sudah dibuat. Setelah itu, batu rekor pun kembali normal. Di akhir cerita, Nobita sadar bahwa rekor dan penghargaan bukanlah segalanya. Hari itu, Nobita pulang sekolah dengan wajah murung. Di kantin tadi, semua teman-temannya memuji bekal buatan Ibu Shizuka yang terlihat lezat dan sehat. Bahkan Suneo dan Gian membawa bekal mewah yang bikin iri. Nobita cuma bawa onigiri seadanya, dan itu pun udah hancur sebelum jam makan siang. Di rumah, Nobita mengeluh ke Doraemon. Kenapa bekalku gak pernah keren seperti mereka? Andai saja aku bisa bikin bekal yang hebat. Doraemon pun mengeluarkan alat bernama Rice Master 4D, sebuah kotak masak otomatis yang bisa menciptakan nasi spesial dengan resep buatan sendiri. Nobita langsung semangat dan mencoba berbagai kombinasi. Ia menamai ciptaannya Nobi Rich, campuran nasi putih dengan telur dadar gulung, ayam karamel pedas manis, dan taburan keju parut rahasia. Ternyata, hasilnya luar biasa. Wanginya saja sudah bikin perut keroncongan. Nobita pun membawanya ke sekolah besoknya. Saat waktu makan siang, satu kelas langsung heboh mencium aroma Nobi Rice yang menggoda. Shizuka mencicipi dan berkata, "Enak banget, Nobita. Ini lebih enak dari bekal buatan ibuku."
Suneo dan Gian bahkan minta Nobita membuatkan juga buat mereka. Nobita jadi terkenal karena masakannya. Karena ketagihan pujian, Nobita mulai menerima pesanan Nobiriche setiap hari. Tapi lama-lama, dia kelelahan dan mulai malas sekolah karena harus terus masak dengan alat Doraemon. Doraemon pun menegur, "Kalau kamu cuma bergantung sama alat ini tanpa belajar sungguhan, kamu gak akan berkembang. Masak juga butuh usaha dan cinta." Nobita pun sadar. Ia memutuskan belajar masak sungguhan dari ibunya. Awalnya gagal terus, tapi perlahan-lahan masakannya makin enak. Kali ini bukan karena alat Doraemon, tapi karena usahanya sendiri. Akhir cerita, Nobita membuka lapak kecil di taman untuk berbagi Nobiriche buat teman-temannya. Shizuka tersenyum, dan Nobita bangga karena akhirnya bisa membuat sesuatu dengan tangannya sendiri. Itulah tadi alur cerita Doraemon yang berjudul Nobiriche ala Nobita. Cerita yang mengajarkan kalau usaha sendiri lebih memuaskan daripada hasil instan. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan jangan lupa, masak pakai hati, ya, bukan cuma alat aja. Hati merah 2 kotak bento. Di hari yang cerah, Nobita merasa kesal karena sebentar lagi April Mop. Biasanya di April Mop akan terjadi banyak kebohongan. Nobita yang kesal pun mengerjai Doraemon dan memberi sebuah makanan dorayaki kepada Doraemon. Namun saat Doraemon membukanya, ternyata itu adalah tikus dan bukan dorayaki. Di sini, Doraemon merasa sangat kesal. Namun, Nobita menegaskan jika itu hanyalah kebohongan. Nobita pun meminta bantuan kepada Doraemon untuk mengeluarkan alat yang bisa membantunya. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat yang bernama alat penyedot kebohongan, di mana alat itu akan menyedot kebohongan orang-orang yang mengatakan hal yang tidak sesuai. Sebaliknya, orang itu akan berkata jujur. Nobita pun kegirangan mendapatkan alat tersebut dan langsung mencobanya kepada Doraemon. Ternyata, alat itu berhasil menyedot kebohongan tersebut. Nobita dan Doraemon kemudian pergi keluar untuk menggunakannya. Saat itu, Nobita mendengar suara Giant yang menangis dan mengatakan jika ada buaya. Namun, alat itu mendeteksi jika kata-kata Giant adalah kebohongan. Saat mereka sampai di rumah Tsuneo, Nobita langsung menggunakan alat itu untuk mendeteksi perkataan Giant. Ternyata, Giant hendak menakut-nakuti Nobita dengan mainan buaya. Alhasil, Nobita pun tahu niat Giant. Di sini, Giant dan Tsuneo pun menjadi bertengkar karena gagal mengerjai Nobita. Setelah itu, Nobita pun menggunakan alat penyedot kebohongan kepada setiap orang yang dilihatnya. Bahkan, alat tersebut sampai terlihat sangat penuh karena banyaknya kebohongan. Yang lebih penting adalah usaha dan kerja keras, bukan sekadar ingin diakui. Doraemon pun menutup cerita dengan senyum lega, sementara Nobita berjanji akan lebih giat belajar tanpa mengandalkan alat ajaib.